Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Bening Pangestu dari kelas 4E dan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prinsip-prinsip belajar yang diajukan untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Enjan Supriyatna. Sekarang saya akan menjelaskan implikasi prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi sangat berhubungan erat. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa hasil belajar pada umumnya akan meningkat jika anak memiliki motivasi yang kuat. Yang kedua, ada prinsip transfer dan retensi. Profesor Dr. Aunur Rohman berpendapat bahwa berkenaan dengan proses transfer dan retensi terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama, tujuan belajar dan daya ingat dapat menguat retensi. Yang kedua, bahan yang bermakna bagi pelajar dapat diserap lebih baik. Yang ketiga, retensi seseorang dipengaruhi oleh kondisi psikis dan fisik di mana proses belajar itu terjadi. Yang keempat, latihan yang terbagi-bagi memungkinkan retensi itu menjadi lebih baik. Yang kelima, penelaahan bahan-bahan faktual, keterampilan, dan konsep dapat meningkatkan retensi. Yang keenam, proses belajar cenderung terjadi bila kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Yang ketujuh, proses saling memengaruhi dalam belajar akan terjadi bila bahan baru yang sama dipelajari mengikuti bahan yang lalu. Yang kedelapan, pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan generalisasi dapat diserap dengan baik dengan cara menghubungkan penerapan prinsip yang dipelajari dengan memberikan ilustrasi unsur-unsur yang serupa. Yang ke-9, transfer hasil belajar dalam situasi baru dapat lebih mendapat kemudahan bila hubungan-hubungan yang bermanfaat dalam situasi yang khas dan dalam situasi yang agak sama diciptakan. Yang ke-10, tahap akhir proses belajar seyogyanya memasukkan usaha untuk menarik generalisasi yang pada gilirannya nanti dapat lebih memperkuat retensi dan transfer. Selanjutnya ada prinsip keaktifan. Seperti yang dikatakan Profesor Dr. Aunur Rohman, keaktifan anak dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus dipahami, didasari, dan dikembangkan oleh guru di dalam proses pembelajaran. Implikasi prinsip kearifan atau aktivitas bagi guru di dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, memberi kesempatan peluang seluas-luasnya kepada siswa untuk berkreativitas dalam proses belajar. Yang kedua, memberi kesempatan melakukan pengamatan, penyelidikan, atau inquiry dan eksperimen. Yang ketiga, memberi tugas individual dan kelompok melalui kontrol guru. Yang keempat, memberikan pujian verbal dan non-verbal terhadap siswa yang memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang kelima, menggunakan multimetode dan multimedia di dalam pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip keterlibatan langsung. Profesor Dr. Aunur Rohman menegaskan bahwa keterlibatan langsung siswa dalam proses pembelajaran memiliki intensitas keaktifan yang lebih tinggi. Berikut adalah implikasi keterlibatan langsung bagi guru menurut Profesor Dr. Aunur Rohman. Yang pertama, mengaktifkan peran individual atau kelompok kecil di dalam penyelesaian tugas. Yang kedua, menggunakan media secara langsung dan melibatkan siswa dalam praktik penggunaan tersebut. Yang ketiga, memberi keleluasaan kepada siswa untuk melakukan berbagai percobaan atau eksperimen. Yang keempat, memberikan tugas-tugas praktik. Selanjutnya ada prinsip pengulangan. Profesor Dr. Aunur Rohman memberikan pengertian bahwa teori belajar klasik yang memberikan dukungan paling kuat terhadap prinsip belajar pengulangan ini adalah teori psikologi daya. Berdasarkan teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang meliputi daya berpikir, mengingat, mengamati, menghafal, menanggapi, dan sebagainya. Dengan pengulangan pengalaman-pengalaman belajar, maka akan semakin memperkuat hubungan stimulus dan respon. Akan tetapi, biasanya lebih banyak stimulus yang dikondisikan. Dalam konteks ini, dikondisikan dapat diartikan dengan dibiasakan. Belajar merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengondisikan atau membiasakan suatu perilaku. Profesor Dr. Aunur Rohman mengatakan ada 4 implikasi prinsip-prinsip pengulangan bagi guru itu. Yang pertama, memilih pembelajaran yang berisi pesan yang membutuhkan pengulangan. Yang kedua, merancang kegiatan pengulangan. Yang ketiga, mengembangkan soal-soal latihan. Yang keempat, mengimplementasikan kegiatan pengulangan yang bervariasi. Selanjutnya ada prinsip tantangan. Bila mana anak merasa tertantang dalam suatu pelajaran, maka ia dapat mengabaikan aktivitas yang lain yang dapat mengganggu kegiatan belajarnya. Berikut adalah beberapa bentuk kegiatan yang dapat dijadikan acuan oleh guru untuk menciptakan tantangan dalam kegiatan belajar menurut
Profesor Dr. Aunur Rahman. Yang pertama, merancang dan mengelola kegiatan inquiry dan eksperimen. Yang kedua, memberikan tugas-tugas pemecahan masalah kepada siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk membuat kesimpulan pada setiap sesi pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan bahan-bahan pembelajaran yang menarik. Yang kelima, membimbing siswa menentukan fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Yang keenam, merancang dan mengelola kegiatan diskusi. Kemudian ada prinsip balikan dan penguatan. Prinsip balikan dan penguatan pada dasarnya merupakan implementasi dari teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner melalui teori operant conditioning dan salah satu hukum belajar dari Thorndike, Law of Effect. Terdapat beberapa jenis penguatan yang dapat dilakukan guru menurut Profesor Dr. Aunur Rahman. Yang pertama, penguatan verbal, yaitu penguatan yang diberikan guru berupa kata-kata atau kalimat yang diucapkan seperti bagus, baik, dan sebagainya. Yang kedua, ada penguatan gestural, yaitu penguatan berupa gerak tubuh atau mimik muka yang memberi kesan baik kepada peserta didik. Yang ketiga, penguatan dengan cara mendekati, yaitu perhatian guru terhadap perilaku peserta didik dengan cara mendekati peserta didik agar aktif di dalam kelas. Yang keempat, penguatan dengan cara sentuhan, yaitu penguatan yang dilakukan guru dengan cara menyentuh peserta didik. Yang kelima, penguatan dengan cara memberikan kegiatan yang menyenangkan, memberikan penghargaan kepada kemampuan peserta didik dalam bidang tertentu misalnya. Yang keenam, penguatan berupa tanda atau benda, yaitu memberikan penguatan kepada peserta didik berupa simbol-simbol atau benda-benda. Profesor Dr. Aunur Rahman juga mengemukakan beberapa implikasi prinsip-prinsip balikan dan penguatan bagi guru. Yang pertama, memberikan balikan dan penguatan secara tepat, baik teknik, waktu maupun bentuknya. Yang kedua, memberikan kepada siswa jawaban yang benar. Yang ketiga, mengoreksi dan membahas pekerjaan siswa. Yang keempat, memberikan catatan pada hasil pekerjaan siswa, baik berupa angka maupun komentar-komentar tertentu. Yang kelima, memberikan lembar jawaban atau kerja siswa. Yang keenam, mengumumkan atau menginformasikan peringkat secara terbuka. Yang ketujuh, memberikan penghargaan. Kemudian yang terakhir ada prinsip perbedaan individual. Siswa merupakan individual yang unik, artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Setiap siswa memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Dalam pandangan Porter dan Hernacki, terdapat 3 karakteristik atau modalitas belajar siswa yang perlu diketahui oleh setiap pendidik dalam proses pembelajaran, yaitu orang-orang yang visual, yang mana seringkali suka mencoret-coret ketika berbicara di telepon, berbicara dengan tepat, lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan. Yang kedua, ada orang-orang yang auditorial, yang sering ditandai suka berbicara sendiri, lebih suka mendengarkan ceramah atau seminar daripada membaca buku, lebih suka berbicara daripada menulis. Yang ketiga, ada orang-orang yang kinestetik, yang sering ditandai dengan berpikir lebih baik ketika bergerak atau berjalan, banyak menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara, dan sulit duduk dan diam. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.